Halo, ya. Eh, ini kak, saya pengen ketemu lagi, ada waktunya nggak? Soalnya saya cuma pengen cerita aja sih, 30 menitan lah. Oh, besok ya udah. Besok saya langsung ke sana ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Jadi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Rumahnya di mana? Aku rumahnya di daerah Binong. Tadi kesini naik apa? Aku kesini naik motor. Sekarang kegiatannya lagi apa aja nih? Kalau kegiatan aku sih sehari-hari lagi kuliah, terus sambil jualan online gitu kak. Soalnya nyari kerja juga belum dapet, jadi aku sambil jualan online aja. Ya. Kuliahnya gimana, lancar? Kuliah aku sih sedikit keganggu kak, karena aku sambil jualan online gitu. Orang tua kamu tahu kalau kamu kesini? Orang tua aku sebelum aku kesini, aku udah bilang, udah izin juga buat kesini, jadi biar orang tua aku nggak nyariin juga gitu. Sebelumnya kan kita belum pernah ketemu ya. Jadi kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Destiana Eka Putri. Di sini saya mahasiswa bimbingan konseling Islam semester 5. Sekarang kamu bisa panggil saya kakak atau mbak, terserah kamu. Sekarang kamu yang perkenalkan diri kamu. Nama aku Sipa. Terus juga aku sekarang kesibukannya kuliah sambil jualan online, bisnis. Umur aku 20 tahun. Aku anak satu-satunya di keluarga aku. Terus aku hobinya cuma melukis, gitu aja sih kak. Bagus. Sebelumnya kamu udah pernah konseling belum? Sebelumnya aku belum pernah, baru kali ini aku konseling. Tahu konseling ini dari mana? Aku tahu konseling ini waktu itu dikabarin sama teman aku. Terus di situ ada IG-nya gitu kak. Nah pas aku scroll, aku cek, di situ ada nomor WhatsApp kakak. Makanya sama aku langsung aku hubungin karena aku butuh bimbingan juga sih kak. Lagi butuh teman cerita gitu. Sebelumnya saya izin mencatat ya, buat nanti. Nggak apa-apa, silakan ya. kak ya. Jadi kan kamu baru pertama kali nih konseling. Jadi ada beberapa yang harus saya sampaikan ke kamu. Yang pertama itu, konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional atau yang disebut dengan konselor, dan konselor itu saya ya di sini. Kamu itu sebagai kliennya. Dan tujuannya itu buat membantu mencari jalan keluar dari permasalahan kamu dan membuat kamu jadi lebih semangat. Ada juga nanti tujuannya buat nanti kamu kalau misalnya suatu saat kamu punya masalah yang sama, kamu udah bisa mengentaskannya itu. Soalnya kan kamu sebelumnya udah pernah ikut konseling kan ya. Nah, di konseling ini ada beberapa asas yang harus kamu tahu. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini kamu nggak perlu takut buat rahasia kamu bocor kemanapun, soalnya di sini udah pasti terjaga gitu ya. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan, dimana kamu harus seterbuka mungkin buat cerita masalah kamu tanpa ada yang ditutup-tutupin, tanpa kamu takut gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, dimana kamu mengikuti proses konseling ini harus mau kamu sendiri, nggak boleh karena disuruh, nggak boleh karena ngikutin temen. Ya, jadi kan. ini kamu kesini karena mau kamu sendiri kan? Iya, aku kesini karena aku butuh juga sih kak buat cerita-cerita untuk sharing-sharing gitu. Nah, yang keempat itu ada asas kemandirian, dimana kayak yang pertama tadi saya bilang, kalau suatu saat kamu punya masalah yang sama, kamu bisa
mandiri, kamu bisa sendiri menyelesaikan masalah itu karena sebelumnya kamu udah pernah mengikuti konseling ini ya. Nah, sejauh ini ada yang mau kamu tanyain nggak? Nggak ada sih kak. Udah paham ya berarti Iya. ya? Nah, sebelum nanti kita ini kira-kira mau mulai proses konseling berapa menit? Aku sih maunya untuk proses konseling butuh waktunya gitu kak. Untuk sharing-sharing tuh 30 menit sih kak. Oh iya, 30 menit ke depan berarti ya? Kalau untuk 30 menit segitu kelamaan atau enggak ya kak? Enggak. Nah, terus di proses di konseling ini tuh sebenarnya waktunya nggak ditentuin ya. Jadi kalau lebih lama ya lebih bagus, sedapatnya kita buat menyelesaikan masalah kamu aja. Oh iya Gitu ya. kak, jadi biar akunya lebih enak untuk sharing gitu ya. Benar-benar. Nah, di konseling ini tuh sebenarnya nggak bisa satu kali pertemuan. Jadi kamu sekarang kan baru pertama kali ya. Iya. Jadi kamu nggak bisa nih sekali doang datang ke sini. Jadi nanti harus perlu ada pertemuan kedua, ketiga sampai seterusnya. Jadi intinya nggak bisa sekali konseling doang. Jadi nanti sehabis ini kita tentuin lagi mau tanggal berapa kita konseling ke pertemuan kedua ya. Oh jadi setelah ini bakal ada konseling lagi? Iya, Jadi nggak kita bisa. ada pertemuan kedua setelah ini ya? Oh ya, nggak apa-apa sih kak. Nggak apa-apa. Jadi biar lebih baik gitu kak. Nah, sebelum kita memulai proses konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kamu bisa ceritain nih apa aja masalah kamu. Untuk dari pribadi aku sih ya yang aku rasain, jadi kan aku kuliah sambil kerja ya kak. Terus di satu sisi itu aku nggak bisa ngontrol waktu aku, jadi aku belum bisa disiplin, belum mandiri gitu. Terus kuliah aku sedikit keganggu karena aku sambil kerjanya itu bisnis online. Nah di bisnis online ini pun nggak mulus gitu kak, jadi kadang namanya bisnis kan ya, kadang di atas kadang di bawah gitu. Terus aku bisnis itu, kalau aku boleh cerita, bisnisnya kayak thrift shop gitu kak. Tuh aku buka udah dari 2018, sekarang udah 2021. Jadi dari pertama aku kuliah sampai sekarang alhamdulillah sih masih berjalan. Nah sekarang aku udah di semester akhir. Nah di semester akhir ini aku ngerasa kuliahku makin padat, terus bisnis online pun gak kekejar target gitu kak. Jadi aku sempat keganggu juga sih untuk hari-hari kemarin tuh, beberapa bulan yang lalu aku ngerasain kayak insomnia gitu. Jadi aku tuh orangnya kalau misalnya ada yang apa ya, kalau ada yang aku pikirin gitu kan, jadi aku tidurnya pun keganggu, jam tidur aku tuh bisa berubah. Bahkan aku sehari itu bisa nggak tidur. Terus di situ aku kadang suka ngerasa lemes kan, karena kesehatan aku pun keganggu karena aku jarang tidur gitu kan. Nah di situ juga ngerasain nilai-nilai kuliahku itu turun gara-gara itu. Sebenarnya bukan gara-gara itu sih, karena akunya aja yang belum bisa bikin jadwal untuk hari-hari aku kayak gitu. Jadi permasalahan itu yang pertama kamu nggak bisa ngatur waktu, Iya. kamu kesulitan antara kuliah sama online shop kamu. Betul. Nilai-nilai kamu tapi turun atau tetap aman? Kalau nilai-nilai aku di semester kemarin hampir turun. Aku pun sempat ngulang ya kak, karena dapat nilai yang turun. Biasanya aku dapatnya A terus kan, terus kemarin aku dapat B, jadinya aku ngulang itu kak. Itu untuk berapa semester ya kemarin? 2 semester. Aku 2 semester itu ngulang, jadi 2 kali ngulang. Dan itu pun di ngulang itu aku membutuhkan biaya lagi.
Oh, tetap bayar gitu, Iya, bayar lagi. membutuhkan biaya. Sedangkan di situ bisnis online alhamdulillah lancar. Cuma ya kuliah akunya aja yang keteter. Gitu loh, Kak. Kalau boleh tahu, kamu bisnis online ini sendiri atau bareng teman atau gimana? Kalau dulu aku merintis dari awal ya, Kak, bisnis online aku tuh sendiri. Dari 2018 itu aku merintis sendiri. Nah, di 2020 kan orderan udah melonjak ya. Aku udah kesulitan banget buat nge-manage sendiri kayak gitu. Jadi aku butuh karyawan, aku ngerekrut 2 orang karyawan, itu pun masih saudara. Jadi saudara aku ikut ngebantu di bisnis aku ini. Jadi awal-awal aku masih sendiri, sekarang aku alhamdulillah udah 2 orang gitu. Oh, iya. Keadaan kamu di kampus gimana? Kamu ikut organisasi atau gimana? Kalau aku kan kuliah ngambilnya yang kelas karyawan, yang bisa sambil kuliah kerja kayak gitu. Jadi aku buat organisasi aku nggak ikut, aku lebih milih ke kerja dulu sambil kuliah. Jadi organisasi aku nggak ikut sama sekali, nggak ikut dari awal, dari semester awal itu, Kak. Oh, berarti kamu nggak dari awal kuliah nih nggak ada mutusin buat ikut satu organisasi gitu buat cari kesibukan di kuliah di kampus nggak? Dulu sempet pengen ikut organisasi, tapi karena kesibukan aku sambil bisnis, aku nggak bisa gitu buat terjun ke organisasi gitu, Kak. Dulu sempet pengen ngambil di Mapala, mahasiswa pencinta alam. Nah, di situ aku pengen nyoba masuk ke organisasi itu, tapi waktu aku tuh buat ke organisasi belum ada. Jadi aku buat organisasi nggak pernah ikut sih selama ini. Oh iya, berarti kamu nggak pernah ikut organisasi sama sekali sampai Nggak. sekarang kamu udah jadi mahasiswa akhir ya? Iya. Berarti kesibukan kamu sekarang cuma kuliah sambil online shop kamu ya? Iya, aku sambil merintis itu aja dari dulu sih, Kak. Tanggapan orang tua kamu gimana nih? Kamu kuliah sambil online shop gini? Kan kayak orang tua ngelihat anaknya nih kuliah sambil buka online shop pasti kan ada rasa bangga. Cuma gimana nih tanggapan orang tua kamu? Tanggapan orang tua aku selama ini kuliah sambil bisnis itu ngedukung banget sih, Kak. Sampai karir aku pun naik di sekarang. Selalu nyemangatin, terus juga support. Kadang juga suka turun bantu bisnis aku, kayak packing, terus belanja, terus juga kirim barang kan, shipping gitu, kirim-kirim ke agen yang lain kayak gitu, Kak. Kalau tugas-tugas kamu di kuliah kamu ada kesulitan? Kalau untuk tugas kuliah kesulitan sih ada sih, namanya tugas kan ya. Apalagi kalau misalnya kita kelas karyawan, terus dosennya tuh kadang ada aja yang nggak ngerti kan. Terus di saat dosen yang nggak ngerti, buat mahasiswa kayak aku gini gitu kuliah sambil kerja, di situ kadang aku ngerasanya kayak kebebanin sedikit sih, karena emang ini pilihan aku gitu buat kerja sambil kuliah. Cuma ya itu konsekuensinya gitu. Aku harus bisa nerima gitu loh. Kalau untuk kuliah gitu aja sih, Kak. Nah, iya. Berarti kamu termasuk orang yang males buat ngerjain tugas atau enggak? Kalau tugas sih aku orangnya deadlineer ya, Kak. Jadi tepat gitu. Jadi nggak ngelebihin waktu pengumpulan tugas tuh, aku nggak pernah ngelebihin. Tapi selalu ngumpulin walaupun agak mepet ke waktu deadline-nya itu. Ya yang penting aku udah ngumpulin gitu. Terus juga kalau untuk tugas-tugas kayak gitu paling ya aku sambil searching Google kan, copy paste, karena aku mikirnya udah pusing banget kan ya, udah pusing banget, banyak tugas, terus juga orderan numpuk kayak gitu. Makanya aku udah ngusahain yang penting aku ngumpulin tugas, entah nilainya apa, yang mudah-mudahan sih bagus gitu ya. Tapi kemarin-kemarin ya aku harus ngulang 2 semester itu karena emang udah keganggu banget gitu sih, Kak.
Nah, kalau dari cerita kamu tadi sih kan kamu dari awal kuliah udah mutusin buat buka online shop ya. Iya, Itu kan betul. pasti itu susah banget ya. Secara biasanya kan orang-orang sepantaran kamu ini nggak mikir buat buka usaha gitu ya. Iya. Apa sih motivasi kamu di saat kamu mutusin buat mulai online shop tapi sambil kamu kuliah juga? Motivasi aku, Mm-mm. motivasi aku sih pengen sambil kuliah tuh aku pengen ngasilin uang juga gitu loh. Jadi kuliah ini aku ngebiayain semuanya pakai hasil dari aku. Oh. Ya, jadi aku nggak ngerepotin orang tua aku gitu kak. Jadi alhamdulillah sih selama udah sampai semester akhir hasil dari usaha itu kekumpul juga buat kuliah, terus juga buat wisuda nanti gitu. Jadi aku bukan orang yang ngerepotin gitu loh kak, Mm-mm. kan ngerepotin orang tua kan takut juga ya, jadi malu gitu kalau mau minta uangnya. Makanya aku sambil bisnis iseng-iseng dari awal, ternyata nyampe sekarang gitu masih berlanjut bisnisnya, Malah tambah alhamdulillah. berkembang gitu ya. Iya betul, jadi masih berkembang sih nyampe sekarang juga. Nah, iya. Orang tua kamu maaf kerja juga. Orang tua aku kerja sih kak, dua-duanya. Tapi kamu masih tinggal sama orang tua kamu kan? Aku masih tinggal sama orang tua, soalnya kan aku anak satu-satunya. Oh iya. Kan di usaha kamu pasti kamu banyak barang-barang gitu ya. Maaf, usahanya itu ada di rumah atau kamu bikin ruko di ruko tempat lain atau gimana? Kalau pas awal aku masih di rumah gitu, homestore-nya itu masih di rumah. Kalau sekarang alhamdulillah aku udah punya 2 cabang kan, udah punya 2 cabang, apanya ya, gudangnya gitu loh. Tapi kan untuk prosesnya kita semua, aku jualannya online kan, lewat aplikasi kayak gitu. Terus juga tadinya masih kecil-kecilan gitu deh kak usahanya, tapi sekarang alhamdulillah udah ada 2 cabang, terus lewat aplikasi juga lancar. Kadang buka online terus kan, terus juga ada yang offline-nya langsung ke store, langsung bisa gitu kan. Menurut kamu kuliah ini seberapa penting? Menurut aku sih kuliah penting banget ya, karena aku sekarang cuma usaha gitu kan. Kalau mungkin nanti aku pengen kerja di situ, aku ada gelar yang apa ya, ada gelar yang bisa naikin, Ada gelar yang bisa kamu pakai gitu. iya, buat nyari kerja gitu kak. Oh, iya. Nah, tadi kan kamu ada ngulang 2 semester ya? Iya betul kak. Itu semester berapa kalau boleh tahu? Semester berapa ya, awal-awal sih itu karena aku masih awal bisnis juga, terus disambil awal kuliah. Kalau nggak salah sih awal semester 2 sama 3 di situ aku ngulang. Jadi aku kuliah telat setahun, teman-teman aku udah pada wisuda tahun kemarin. Oh, Jadi sekarang aku harus ngambil kuliah lagi tuh setahun, karena 2 semester aku telat, harus ngulang. waktu kamu mutusin waktu kamu ngulang itu kamu pernah nggak sih takut buat nggak lulus kuliah tepat waktu gitu sama kayak teman-teman kamu? Pernah. Dulu aku sambil bisnis gitu aku mikir, duh ini gue bakalan telat nggak ya gitu, bakalan berproses kuliah ini bakalan ngeganggu banget nggak gitu sambil bisnis. Aku sambil overthinkingin kayak gitu kan, dan ternyata bener kejadian setahun itu kan ya. Ya udah, mau kayak gimana lagi, emang udah jalannya. Jadi ya daripada aku harus berhenti di tengah jalan kan, udah ngabisin biaya, ngabisin waktu, terus juga aku kuliah juga pengen ngebanggain kedua orang tua aku buat sarjana gitu kan. Karena aku kan anak semata wayang, jadi harapan orang tua aku di aku semua kak gitu. Waktu kamu ngulang, tanggapan orang tua kamu gimana? Orang tua kamu tahu kalau kamu ngulang kuliah? Kalau orang tua sih waktu itu nggak aku kasih tahu. Oh. Jadi aku cuma ngerasain sendiri aja deh.
yang penting aku ngejalanin daripada orang tua aku tahu terus malah jadi kepikiran gitu kan. Jadi mending aku tutupin aja terus aku nyelesain sendiri gitu kak. Biasanya nih sebelum kamu ikut konseling ini, kalau kamu punya masalah kamu ceritanya ke siapa? Kalau selain ikut konseling ini aku cerita paling sama pacar aku, di support sama dia. Kalau untuk hal-hal yang terbuka gitu, kalau untuk sepele kayak gitu paling aku cerita ke orang tua ya, tapi nggak semuanya aku terbuka sama orang tua. Jadi aku terbukanya sama pacar aku karena aku punya hubungan sama pacar aku tuh udah hampir 5 tahun dari SMA. Ya. Untung pacar kamu support ya. Iya. Ya baik banget sih kak. Tapi hubungan kamu sama orang tua kamu baik-baik aja kan? Iya baik-baik aja. Nih kan tadi kamu agak sedikit males buat ngerjain tugas ya. Iya. Selalunya mepet deadline gitu. Biasanya tuh kamu punya biasanya apa sih yang kamu lakuin biar kamu tuh kayak semangat buat ngerjain tugas, biar kamu bisa kuat ngejalanin kuliah ini gitu. Biasanya apa sih pikiran kamu gitu? Kalau aku sih buat nenangin diri sendiri gitu ya, kayak misalnya aku self reward gitu kak. Jadi kalau aku punya sedikit rezeki aku ke mall kayak gitu, jajan-jajan aja ya, sedikit ngilangin rasa stres deh dari kuliah sambil ngejalanin kerjaan yang kayak gitu, kerjaan online aku. Terus paling aku jajan-jajan kayak gitu doang sih, self reward, belanja-belanja, udah sih kok gitu doang. Menurut kamu rasa malas kamu ini sama nggak bisa ngatur waktu itu ngeganggu kehidupan kamu nggak sih? Boleh diulang lagi kak? Boleh. Apa pertanyaannya? Menurut kamu nih tadi kan kamu malas buat ngerjain tugas ya? Iya. Sama nggak bisa ngatur waktu. Nah keduanya ini tuh jadi permasalahan berat nggak sih buat kamu? Iya kok bener, ini tuh jadi permasalahan berat banget. Soalnya kadang aku suka tiba-tiba bengong kan ya, suka tiba-tiba bengong terus kepikiran masa depan aku juga. Jadi kalau aku diajak ngomong tuh kadang suka nggak nyambung gitu karena aku bengong mikirin sesuatu yang emang belum terjadi gitu. Kadang lalet juga sih kak aku orangnya, jadi kalau diajak ngomong kadang suka nggak nyambung gitu kan, karena pikiran tuh kadang suka kemana-mana gitu. Itu sih yang jadi permasalahan aku. Terus juga kadang suka down gitu kan, suka anxiety, terus insomnia juga kan itu. Terus pernah aku waktu itu dirawat gitu kak, gara-gara kuliah sambil kerja itu, karena aku kepikiran banget ya, frustasi, stres, sampai darah aku turun dan aku harus dirawat 3 hari waktu itu. Jadi sedikit ngabisin tenaga banget sebenarnya itu. Sebenarnya nih sekarang apa sih kemauan kamu gitu buat kedepannya, apa yang pokoknya kemauan kamu sekarang tuh intinya tuh apa? Misalnya kamu mau lebih kayak gini, lebih bisa ngatur waktu gitu. Mau aku sih untuk sekarang ya, aku minta aku kuat aja gitu buat ngejalaninnya, terus juga nambah semangat, terus ya semoga aja semuanya lancar sesuai apa yang aku mau. Gak ada kendala sedikit pun ya, walaupun ada kendala sedikit tapi aku bisa ngejalaninnya dengan kuat gitu loh kak. Ya semoga aja sih. Ya semoga bisa tercapai. Nah saya mau izin buat kamu nyatet apa sih hal-hal yang negatif gitu yang ada di diri kamu. Kamu bersedia? Boleh. Saya ngambil buku sebentar dulu ya. Oh iya kak. Terima kasih udah nunggu. Kamu bisa catat di sini apa pikiran negatif yang mengganggu kamu. Baik ya kak, sebentar aku catat dulu ya. Ya.
Aku minta waktu buat nulis sekitar 2 menitan ya Oh kak. iya. Udah? Bentar, belum kak. Tadi ini pikiran negatif ya, yang aku rasain. Mm-mm. Jadi selama yang aku rasain itu aku tulis di sini. Iya. Udah sih kak. Nah, Ya. maaf. Terima kasih. Iya. Yang pertama itu ada kurang bisa mengatur waktu, rasa malas, sering menunda-nunda pekerjaan, sama main HP terus ya. Iya. Biasanya ini yang menjadi ini tuh yang menjadi permasalahan kamu selama ini ya. Betul. Nah, mungkin saya mau sedikit ngasih saran ya buat kamu. Mungkin ini nggak 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 banyak. Yang pertama kan kamu bilang kurang bisa mengatur waktu. Nah, menurut saya kamu bisa bikin jadwal gitu, jadwal buat seharian misalnya. Jadi aku harus planning gitu ya, planning keseharian aku. Iya, Bikin schedule keseharian. Itu kayak gimana kak? Coba misalnya dijelasin. kamu ada buku atau di HP juga bisa nih. Nanti kamu buat seharian, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, hari Senin ini kamu tulis, dimulai kamu sholat subuh, bangun tidur, sholat subuh, kamu tulis jam segini sholat subuh, habis sholat subuh kamu ngapain lagi. Jadi ada pengingat gitu, biar kamu tuh nggak terlalu membuang-buang waktu gitu. Nah, kamu juga bisa olahraga dulu pagi-pagi kan, biar kamu bisa semakin produktif. Iya. Nah, yang kedua itu ada rasa malas. Nah, mungkin ini semua orang pernah ngerasain ya rasa malas. Nah, saran saya sih biar kamu nggak malas, kamu bisa kayak mikir nih. Misalnya kamu punya tugas nih, kan kamu tadi bilang ngerjain tugas biasanya mepet deadline kan. Nah, coba deh kamu ubah pikiran kamu, kalau misalnya kamu ngerjain tugas lebih cepat, kamu bisa lebih banyak waktu, nggak diburu-buru, bisa lebih maksimal gitu kan. Kalau misalnya kamu ngerjain lewat deadline kan pasti kamu asal ngisi aja kan, buru-buru, yang penting kamu selesai. Coba deh kamu misalnya sekarang punya tugas nih, kalau kamu punya waktu luang kamu langsung kerjain, jangan nunda-nunda besok-besok gitu ya. Tapi kayaknya kalau untuk kayak gitu rada susah sih kak. Jadi harus ada sistem pendorong juga gitu. Iya, Karena namanya ngerjain tugas tuh aku harus nunggu mood aku baik dulu ya. Kadang di hari itu dikasih tugas, terus mood aku tuh lagi nggak pengen ngerjain tugas, jadi harus ngumpulin niat tuh berhari-hari kak untuk ngerjain 5 soal doang. Karena gitu kak, karena ya pertama dari kesibukan aku, kedua juga dari emang mood aku yang males kadang kan buat ngerjain tugas tepat waktu. Makanya aku tuh berusaha yang penting ngumpulin walaupun mepet ke deadline gitu kak. Mungkin itu yang harus diubah kali ya, soalnya Iya. itu cukup mengganggu kan. Oh jadi itu yang harus benar-benar diubah ya. Kamu dimulai dari yang hal-hal kecil dulu deh, dari mulai bikin jadwal biar kamu tuh tertata gitu, kegiatan hari ini tuh apa gitu. Dan yang kedua sih jangan nunda-nunda kali ya. Kalau kamu punya tugas nih, kamu langsung aja kerjain, atau enggak kamu mikirnya gini, tanya nih ke teman, misalnya teman kamu udah nih, pasti kan kamu punya pikiran juga kan, oh dia juga udah, gua juga harus bisa dong udah gitu kan. Nah iya sih, mungkin itu aja sih. Sama jangan main HP terus. Oh mungkin kamu main HP di sini tuh mungkin ngurusin online shop kamu. Betul, iya betul banget. Karena aku semuanya kan komunikasi gitu ya sama
sama asisten aku, maksudnya karyawan aku gitu Kak, untuk kayak aku nanya-nanya tentang bisnis aku, maksudnya untuk stok-stok yang ada atau enggak. Jadi aku mainin HP terus gitu, jadi standby 24 jam Di HP di terus. handphone ya. Dan kalau misalkan ada notif-notif lain aku nggak buka ya, jadi aku lebih mengutamakan ke Online shop kamu ini. iya betul, jadi ada pesanan masuk langsung aku cetak resi kayak Oh, gitu sih iya. Kak. Mungkin itu ya, kamu yang pertama harus bikin jadwal nih biar kamu semakin giat itu, semakin produktif gitu loh sehari-harinya ya. Ya, kalau boleh aku saran nih Kak, Kakak bisa nggak kayak ngebantu bikinin schedule keseharian buat aku gitu? Bisa itu bisa banget. Nanti di WhatsApp nanti aku kirim gimana caranya, gimana bikinnya gitu ya. Nanti Oh, iya, kamu siap. tinggal ikutin aja gitu ya. Iya, Kak. Nah sekarang nih, setelah kamu cerita ke saya, apa yang sekarang kamu rasain nih? Ya lumayan sih Kak, setelah aku sharing sama Kakak nih udah ngerasa lega aja karena udah didengerin dari keluh kesah aku gitu ya. Keluh kesah aku udah didengerin sama Kakak, terus dikasih saran juga, kritik sama motivasi biar kedepannya aku lebih giat gitu kan. Jadi alhamdulillah udah agak ringan sih Kak. Oh, Aku iya. makasih ya Kak. Mungkin bagus ya, mungkin Iya. juga yang tadi saya bilang itu enggak sepenuhnya bisa membantu kamu, karena pada dasarnya diri kita sendiri kan yang bisa menyelesaikan masalah itu. Saya Iya sih, cuma betul. ngebantu buat kamu lebih semangat aja. Nah, kan kita udah ngelaksain proses konseling ini yang pertama ini ya. Kira-kira mau yang proses pertemuan kedua ini mau tanggal berapa? Aku sih ngeliat schedule dulu karena aku mepet juga kan, takutnya ngeganggu Kakak. Oh, iya. Jadinya kalau untuk bulan depan bisa atau enggak? Oh, bisa sih. Di tanggal 5 gitu Kak. Oh iya, bisa. Nanti kita bicarain lagi aja ya. Nanti WhatsApp aja ya Kak. Semoga tanggal 5 bisa ya. Nah, kita sepakat ya tanggal 5 kita ketemu buat pertemuan kedua. Sekarang perasaan kamu udah lebih lega? Alhamdulillah sih, semenjak aku hari ini cerita sama Kakak, semuanya aku ceritain dari nol. Jadi Kakak tuh udah ngasih aku masukan, terus ngasih motivasi, kritik dan saran biar kedepannya aku lebih bisa menata keseharian aku gitu. Jadi alhamdulillah udah lega banget pokoknya, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Mungkin abis ini juga saya akan kirim jadwal buat kamu ya. Semoga kamu bisa menerapkannya enggak cuma hari ini atau hari besok, tapi seterusnya ya. Iya. Mungkin cukup segini aja kali ya proses konseling pertama kita hari ini. Alangkah baiknya kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, terima kasih banyak Ya, sebelumnya. sama-sama, makasih juga ya Kak. Oh iya,